Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada Links Corner kali ini guys, kita akan sharing tentang analisa vektor yang digunakan dalam ilmu fisika. So, stay tuned. Secara general, besaran dalam fisika terbagi dua jenis, yang diaplikasikan pada besaran pokok maupun besaran turunan. Yang pertama ada besaran skalar, dan yang kedua ada besaran vektor. Besaran skalar yang didefinisikan sebagai besaran fisika dengan suatu bilangan, serta dapat dioperasikan dengan operasi bilangan biasa, atau dengan kata lain dengan perkalian matematika biasa. Serta untuk besaran skalar ini juga hanya mempunyai nilai dan tidak dipengaruhi oleh arah besarannya. Contohnya ada waktu, volume, massa, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran fisika yang didefinisikan sebagai suatu bilangan dan mempunyai arah tertentu di dalam ruang. Sehingga dalam mengkombinasikan vektor dilakukan dengan rangkaian operasi yang sedikit berbeda. Dengan kata lain, besaran vektor selain mempunyai nilai juga dipengaruhi oleh arah dari suatu besarannya. Contohnya adalah kecepatan, gaya, perpindahan, impuls, dan lain-lain. Nah, dalam menganalisa besaran-besaran vektor tersebut, diperlukan beberapa basic mengenai vektor, seperti adanya vektor bebas, di mana vektor bebas ini merupakan sebuah vektor yang dapat dipindahkan kemana saja dalam ruang, asalkan besar dan arahnya tetap. Jadi, vektor AB merupakan vektor bebas yang bisa kita pindahkan ke sisi yang lain asalkan arah dan besarnya sama. Yang selanjutnya adalah vektor satuan. Didefinisikan sebagai sebuah vektor yang besarnya satu satuan vektor. Pada sistem koordinat X, Y, Z, vektor satuan I merupakan arah pada sumbu X positif. Vektor satuan J merupakan arah pada sumbu Y positif, sedangkan vektor satuan K merupakan arah pada sumbu Z positif. Vektor A sendiri dapat dinyatakan sebagai AX sama dengan AXI, vektor AY sama dengan AYJ, dan vektor AZ sama dengan AZK. Sehingga vektor A di dalam bidang tersebut adalah sama dengan vektor AX ditambah AY sama dengan AX pada arah I ditambahkan AY pada arah J. Vektor dalam bidang dimaksudkan sebagai suatu vektor yang terdapat pada suatu bidang dua dimensi, yaitu bidang dengan koordinat X, Y. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, pada suatu vektor A yang ada pada bidang X, Y adalah A sama dengan AXI ditambah AYJ. Vektor A membentuk sudut alfa dan beta terhadap sumbu X dan Y. Sehingga ketika diuraikan, sesuai vektor satuannya, AX sama dengan AXI, di mana AX sama dengan A cos alfa, AY sama dengan AYJ, di mana AY sama dengan A cos beta. Dan besarnya vektor A tersebut adalah akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Maka arah vektor A terhadap sumbu X adalah cos alfa sama dengan AX per besarnya vektor A, dan arah vektor A terhadap sumbu Y adalah cos beta sama dengan AY per besarnya vektor A. Selain itu, pada vektor dalam ruang, yaitu koordinatnya X, Y, dan Z, vektor A dibatasi oleh tiga komponen, I, J, dan K, serta vektor A akan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, sudut beta terhadap sumbu Y, dan sudut gamma terhadap sumbu Z. Tidak banyak perbedaan dengan penguraian vektor dalam bidang. Vektor dalam ruang hanya perlu ditambahkan satu komponen Z
yang berhubungan dengan sumbu Z pada koordinat ruangnya. Sehingga AZ atau vektor AZ sama dengan AZK, di mana AZ itu akan sama dengan A cos gamma. Dan besarnya vektor A dalam ruang adalah akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Arah vektor A terhadap sumbu Z adalah cos gamma sama dengan AZ per besarnya vektor A. Selanjutnya, cara pengoperasian besaran vektor dapat diselesaikan dengan beberapa cara, terutama untuk penjumlahan vektor. Metode grafik bisa digunakan untuk menjumlahkan dua atau lebih vektor. Untuk dua vektor, vektor A dan B disambungkan, di mana ujung vektor A merupakan pangkal vektor B. Dan dipastikan bahwa vektor A dan vektor B merupakan vektor bebas yang dapat dipindahkan di dalam ruang dengan arah dan besarnya sama, sehingga didapatkan resultan vektor A dan B merupakan pangkal dari vektor A hingga ujung B dihubungkan dengan garis lain secara langsung. Untuk vektor yang lebih dari 2, pada dasarnya sama saja dengan yang sebelumnya. Kita menghubungkan antar vektor sesuai dengan ujung vektor yang pertama yang merupakan pangkal dari vektor setelahnya. Begitu seterusnya. Dan resultan merupakan garis yang ditarik dari pangkal vektor pertama hingga ujung vektor paling akhir. Metode penjumlahan vektor yang kedua adalah metode poligon atau jajaran genjang. Vektor A dan B diatur sedemikian rupa sehingga vektor A dan B membentuk sudut theta satu sama lain. Setelah itu ditarik garis putus-putus di mana vektor A dan vektor B beserta garis putus-putus tersebut membentuk jajaran genjang. Dan resultan dari vektor A dan B merupakan diagonal dari jajaran genjang tersebut. Secara detail, vektor resultan R sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B dapat dihitung dengan pertama, membuat titik tangkap vektor A dan B berimpit, yang kedua membuat jajaran genjang dengan A dan B sisi-sisinya, dan yang ketiga menarik diagonal dari titik tangkap A dan B. Vektor resultan sama dengan A plus B adalah vektor diagonal jajaran genjang tersebut. Bila theta sama dengan sudut antara vektor A dan vektor B, maka resultan dari besarnya vektor A dan vektor B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Adapun metode penjumlahan vektor lainnya yang sering digunakan dalam fisika adalah metode komponen, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menguraikan semua vektor ke dalam komponen, yaitu sesuai dengan arahnya, X, Y, ataupun Z. Yang kedua, menjumlahkan komponen-komponen dalam arah X, Y, dan Z, sehingga antara berapa vektor akan didapatkan resultan dalam arah X-nya sama dengan AX ditambah BX tambah CX dan seterusnya, atau resultan dalam arah Y sama dengan AY ditambah BY tambah C dan seterusnya, dan resultan dalam arah Z sama dengan AZ ditambah BZ ditambah CZ dan seterusnya. Dan yang ketiga, menghitung besar dan arah resultan R dari tiap komponennya. Besarnya vektor resultan R dapat dinyatakan dengan R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Dan arahnya terhadap sumbu X, Y, dan Z adalah cos alpha sama dengan Rx per R, cos beta sama dengan Ry per R, sedangkan untuk cos gamma sama dengan Rz per R. Selain penjumlahan, terdapat perkalian pada vektor yang dibagi kepada dua jenis perkalian vektor, yaitu yang pertama adalah perkalian titik atau biasa disebut dengan perkalian skalarnya pada vektor. Jika dua vektor A
dan B jika dikalikan dengan dot, A dot B sama dengan besarnya vektor A dikalikan dengan besarnya vektor B, cos antara sudut vektor A dan vektor B. Dan sudutnya ini bisa bernilai dari 0 sampai dengan 180 derajat. Selain perkalian nilai vektor, perlu diingat adanya perkalian arah pada vektor. Untuk perkalian titik, jika arahnya sama, I dot I, J dot J, dan K dot K itu hasilnya akan sama dengan cos 0, sama dengan 1. Sedangkan untuk arah yang berbeda, I dot J, I dot K, dan J dot K itu sama dengan cos 90, sama dengan 0. Artinya, untuk perkalian titik yang hanya ada nilainya atau hasilnya adalah perkalian pada arah yang sama, seperti I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Selain itu, maka hasilnya adalah 0. Sehingga untuk A dot B sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Dan hasilnya merupakan sebuah bilangan skalar tanpa adanya arah dari vektor tersebut. Perkalian vektor yang kedua adalah perkalian silang atau perkalian vektor. Berbeda dari perkalian titik, perkalian silang nantinya akan menghasilkan suatu bilangan dengan arahnya. Perkalian arah atau komponen pada cross product, jika yang searah dicrosskan maka hasilnya akan 0, sedangkan yang bernilai adalah yang berbeda arah, seperti I cross J itu sama dengan K, J cross K sama dengan I, dan K cross I sama dengan J. Jika vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, dan vektor B BXI ditambah BYJ dan BZK, maka cross antara vektor A dan vektor B adalah AYBZ dikurang AZBY dalam arah I ditambah AZBX dikurang AXBZ dalam arah J ditambah AXBY dikurang AYBX dalam arah K. Nah, cara mudah untuk mengcrosskan dua vektor dapat kita pahami sebagai berikut. Masing-masing vektor kita uraikan sesuai komponennya, I, J, dan K. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai pada arah I, kita dapat menutup komponen yang ada di bawah I, sehingga tersisa komponen di bawah J dan K. Komponen di bawah J dan K kita kalikan silang, yaitu hasilnya AYBZ dikurang AZBY. Ini dalam arah I. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai pada arah J, hal yang kita lakukan adalah menutup komponen yang ada di bawah J, tersisa komponen di bawah I dan K. Khusus untuk J, kita kalikan silang dari arah sebaliknya, yaitu dari K ke I, sehingga AZBX dikurang AXBZ dalam arah J. Dan terakhir adalah arah K. Komponen di bawah K ditutup, tersisa komponen arah I dan J. Dikalikan silang dari I ke J sesuai seperti pada arah I yang awal, sehingga AXBY dikurang AYBX dalam arah K. Cara ini juga bisa diterapkan secara umum untuk mendapatkan hasil perkalian silang vektor-vektor lainnya. Nah, sekian dulu sharing session pada video kali ini. See you on the next video.